Pemirsa, Badan Kesbangpol Jawa Tengah bekerja sama dengan Kepolisian dan BNN menyelenggarakan sosialisasi peraturan daerah Jawa Tengah tentang fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Gedung Kominfo Kabupaten Pekalongan. Pada hari Senin, 20 November 2023, sejumlah pejabat penting dari instansi terkait memberikan pemaparan tentang pentingnya membangun komunitas dan iklim sosial yang sehat dan bebas dari bahaya narkoba. Berikut liputannya. Di Solo ya Pak Kasat ya. Orang Solo itu orangnya banyak priayi, lebih patuh itu sama Pak RT, Pak RW itu patuh. 1, 2, 3. Saya KP Irawan Prasetyo Budi SHMH, Kasat Res Narkoba Polres Pekalongan. Saya Muhammad Abidar Al-Hadi dari Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah. Untuk kegiatan hari ini adalah terkait dengan pencanangan Kampung Tangguh Anti Narkoba. Dalam hal ini diinisiasi dari Kesbang Provinsi Jawa Tengah dan juga dari Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah serta dari BNN dan Polres Pekalongan. Tujuan kami adalah dengan berdirinya nanti Kampung Tangguh Anti Narkoba di wilayah Polres Pekalongan agar bisa setidaknya mencegah terjadinya peredaran atau penyalahgunaan narkotika. Harapannya kami dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Gubernur telah menginstruksikan melalui instruksi gubernurnya terkait dengan desa bersih narkoba. Harapan kami kepada setiap pemerintah kabupaten kota termasuk di Kabupaten Pekalongan sampai ke jajaran perangkat desanya mengimplementasikan, menindaklanjuti serta melakukan pencegahan secara masif terhadap peredaran gelap narkotika. Alhamdulillah untuk kegiatan hari ini berjalan lancar, baik dari kami dari Polres, baik selaku narasumber maupun dari Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah dan BNN Provinsi Jawa Tengah serta Kesbang baik dari Provinsi maupun Kabupaten berjalan lancar, juga dengan dari masyarakat antusias melakukan tanya jawab. Untuk bersama-sama membantu untuk mencegah terjadinya peredaran narkotika di wilayah Pekalongan. Tolak narkoba. Guna membangun iklim sosial yang baik, masyarakat juga dibutuhkan peran serta dan keaktifannya dalam upaya pencegahan dan pelaporan terkait ancaman bahaya penyalahgunaan narkotika. Selengkapnya tentang isi dari seminar tersebut sebagai berikut. Peran aktif, peran serta dari masyarakat, tingkatkan pengawasan, kemudian bentuk wadah partisipasi masyarakat, terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan narkotika. Ini adalah peran-peran yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Lalu untuk rekomendasi Bapak Ibu, ini kami sampaikan beberapa langkah ya. Setelah dari sini acara sosialisasi ini tentu Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak perangkat daerah bisa membawa langkah-langkah ini untuk segera ditindaklanjuti dan diterapkan di lingkungannya masing-masing. Yang pertama, persamakan persepsi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta masyarakat. Kita samakan dulu persepsi. Kita di sini itu dalam rangka mempersamakan persepsi. Bagaimana sih dampak narkoba, bahayanya seperti apa? Tadi Pak perangkat desa juga Pak Sekdes, saya ciri-cirinya itu seperti apa? Masyarakat juga harus paham. Masyarakat disuruh ngawasi, disuruh melakukan pencegahan, tapi kalau nggak paham, ciri-ciri nggak paham ini juga susah. Makanya kita di sini duduk bersama untuk mengetahui, menginformasikan semua itu. Kemudian gunakan instrumen hukum yang efektif. Tadi sudah dijelaskan Permendagri ya, untuk membentuk perda. Kalau kurang silakan di daerah Kabupaten Pekalongan, saya kurang tahu ya apa sudah punya perda PMKBN atau belum. Kalau belum, karena ini amanat perda sudah dibentuk kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan bupatinya, atau untuk masa transisi karena pembentukan perda ini membutuhkan proses yang cukup panjang, bisa juga digunakan instruksi bupati atau surat edaran bupati. Intinya gunakanlah instrumen hukum yang efektif langsung menusuk ke masyarakat. Kemudian ini ya,
susun RAD implementatif dan operasional ini untuk perangkat desa. Kemudian tingkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengawasan dan pencegahan. Tadi seperti sudah saya sampaikan, rangkul tokoh masyarakat yang berpengaruh di lingkungan masing-masing. Karena niscaya apabila Bapak Ibu merangkul tokoh yang kuat, tokoh yang berpengaruh, itulah alat utama kita, itulah alat untuk mencapai tujuan utama yang paling efektif berdasarkan lingkungan masing-masing. Kemudian yang kelima, kuatkan sinergitas antara pemerintah dan kelompok masyarakat. Mungkin Bapak Ibu sekalian nanti setelah pulang dari sini bisa mempraktekkan, bisa menindaklanjuti langkah-langkah yang perlu Bapak Ibu sampaikan kepada masyarakat khususnya untuk menumpas gerakan anti narkotika. Kemudian terkait ini Pak, kita di pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah membuat instruksi gubernur Pak, Inbu mengenai desa bersinar dan kelurahan bersinar. Itu desa bersih apa Mas Pak? Bersih narkoba ya, itu. Nah nanti mungkin ini teman saya Pak Subhadi mungkin bisa menjelaskan mengenai isi dari Inbu desa bersinar langsung kepada masyarakat desa. Kira-kira sudah sampai belum instruksinya? Sudah dilaksanakan atau belum? Monggo Pak Restu mungkin bisa kami minta tolong menjelaskan mengenai. Dari Pekalongan, Handono Wari mengabarkan. Melalui sosialisasi